Lagu dari film India adalah sebuah identitas, bisnis, hiburan, dan mahakarya. Fakta pahitnya, hari ini kita jarang disuguhkan lagu yang orisinil dan merdu sejak pertengahan 2000 ke atas. Lucunya lagi, lagu-lagu hits era sekarang banyak lagu yang populer tapi siapa yang bisa mengingat nama-nama dari penyanyinya? Yang dibutuhkan sedikit suara yang unik, sisanya biarkan komputer yang mengerjakan keajaibannya. Bisa dibilang teknologi telah melenyapkan penyanyi berbakat untuk muncul ke permukaan. Dan yang paling disayangkan di sini adalah beberapa penyanyi dari era emas 90-an kini susah untuk hadir di zaman milenial. Berikutnya, yuk mari kita intip tanggapan penyanyi era 90-an terhadap maraknya teknologi yang melengsarkan nama mereka. Alka Yagnik mengatakan, putri kecil saya sering menyanyikan lagu baru. Ketika saya bertanya siapa penyanyinya, ia bahkan tidak tahu. Kemudian ada Babul Supriyo mengatakan, bisakah Anda menyebut nama penyanyi dari film Ye Javani Hai Diwani? Lalu kemudian Shan juga mengatakan, suara di balik lagu-lagu romantis hari ini adalah berasal dari penyanyi playback yang usang. Dan berikut beberapa penyanyi playback dalam film India dalam daftar penyanyi asli film India Part 1. Di Indonesia, semua orang tahu dirinya berkat lagu-lagu romans yang sangat melekat kepadanya. Sebut saja sedikitnya Baho Ke Darmiya, Kuch Kuch Hota Hai, Suraj Hua Madam, hingga yang terbaru Agar Tum Saath Ho. Mendengar lagunya yang pertama kali booming Ek Do Teen, Kabhi Alvidana Kehna ataupun Agar Tum Saath Ho, kamu akan merasakan suara Alka perlahan mulai memudar. Bahkan untuk nada tinggi sekalipun Alka susah menyanyikannya. Beda dengan zaman dulu, tidak ada penyanyi baru yang bisa mencapai nada Alka di masanya. Satu yang terbaik dari Alka yang sebenarnya menjadi senjata ampuhnya adalah cara dia bernyanyi dengan perasaan. Ada poin teknik menyanyinya yang tak dimiliki penyanyi lain. Ia memang mengatakan tidak akan bernyanyi kalau tidak sesuai dengan moodnya. Faktanya Alka mengatakan penyanyi itu berakting dalam hal suara. Sejak umur 6 tahun Alka sudah bernyanyi di radio. Usia 10 tahun ibunya Shubha Yagnik yang merupakan seorang penyanyi juga mengantarnya ke Mumbai untuk menjadi penyanyi playback dalam film. Sutradara menolak itu karena suaranya belum matang. Tak patah semangat, ibunya membawa Alka kedua kalinya. Ia diberi surat pengantar oleh Raj Kapoor ke komposer Lakshmikan. Lakshmikan tertarik dan memberinya dua alternatif, langsung bernyanyi atau menjadi dubber aktris. Tentu pilihan Alka adalah bernyanyi. Itu sekitar tahun 1979, Alka mulai menyanyi dalam lagu Rajashri, Payal Ki Jangkar hanya untuk beberapa baris saja. Diikuti oleh Mere Anganme yang terbukti menjadi mega hits. Lagu solo pertamanya adalah Hum Tum Rahenge untuk Rajesh Roshan di Hamari Bahu Alka tahun 82. Dia akhirnya mendapatkan terobosan pertamanya melalui lagu Ek Do Teen dari film Tisab tahun 98. Alka telah bernyanyi tidak hanya dalam bahasa Urdu Hindi, tetapi juga dalam 13 bahasa lainnya termasuk bahasa Inggris. Ada fakta nih, film Roja tahun 92 yang menandakan debut bermusik A.R. Rahman, Alka dan Kumar Sanu memilih keluar karena tidak mengenal A.R. Rahman. Sepanjang karirnya, Alka telah menyanyikan lebih dari 2.486 lagu Hindi dalam 1.114 film. Ia dijuluki Queen of Bollywood Playback Singer dan dikatakan sebagai penyanyi Bollywood paling produktif kelima sepanjang masa. Itu setelah Asha Bhosle, Muhammad Rafi, Lata Mangeshkar, dan Kishore Kumar. Sedikit info lagi, Alka dan Asha Bhosle saat ini adalah peraih filmfare tertinggi dari industri Bollywood. Mengenai penghargaan dari 7 filmfare yang ia terima itu, melalui lagu seperti Ek Do Teen dari film Tisab 89, Joli Ke Piche Kya Hai dari film Khalnayak tahun 94,
Mary Mehbooba dari film Pardes 98, kemudian Tal Se Tal dari film Tal tahun 2000, Dil Ne Ye Kaha Hai Dil Se dari film Dhadkan 2001, Ore Chori dari film Lagan 2002, dan Hamtum dari film Hamtum tahun 2005. Itu hanya sebagian kecil dari ratusan penghargaan lainnya, termasuk 2 penghargaan nasional di antaranya. Pada tahun 2002 dalam rangka 100 tahun sinema Hindi, lagunya Tal Se Tal Mila dari film Tal terpilih sebagai lagu terbaik abad itu. Juga lagunya Choli Ke Piche dari film Hal Nayak terpilih sebagai lagu terhot abad itu dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Sanona. Faktanya lagu ini menuai kontroversi dari liriknya yang mengandung 2 makna. Itu bahkan dilarang putar di 2 radio besar di 2 negara bagian India. Lebih lanjut, sebanyak 20 lagunya ditampilkan dalam ulasan Top 40 Bollywood Soundtrack sepanjang masa dari BBC. Alka menduduki peringkat nomor 1 di YouTube Music Chart dalam daftar artis top global per 21 Januari 2021. Dia telah berada di tangga lagu selama 227 minggu dengan 354 juta tampilan. Fakta pertama yang Mimin mau share tentang legend Lata Mangeshkar adalah di usianya yang ke-91 tahun kini, ia bahkan belum menemukan jodohnya untuk menikah. Fakta keduanya adalah nama aslinya sebelumnya adalah Hema Hardikar. Nama Lata diambil dari nama karakter Latika dalam salah satu drama yang dibuat oleh ayahnya. Mengenai family Mangeshkar sendiri, awalnya Hardikar, kemudian diubah menjadi Mangeshkar. Itu karena ayahnya ingin keluarganya bisa diidentifikasikan berasal dari Mangeshi di Goa, India. Fakta ketiganya, ia memiliki 3 orang adik perempuan. 2 di antaranya Usha Mangeshkar dan Asha Bhosle adalah penyanyi juga. Lata Mangeshkar adalah salah satu penyanyi playback India yang paling terkenal. Ia sangat dihormati di India. Dikatakan Lata telah menyanyikan lagu-lagu dalam 36 bahasa India dan asing. Bernyanyi secara profesional sejak usia 13 tahun, Lata telah meminjamkan suaranya untuk 4 generasi aktris di Bollywood. Pada hari-hari awal perjuangannya, Lata menghadapi banyak penolakan karena para komposer menganggap suaranya terlalu tipis. Gulam Haider, orang yang membawa Lata ke sana kemari untuk menyanyi setelah ayahnya meninggal, berjanji mengatakan, di tahun-tahun mendatang kalian para produser dan sutradara akan berlutut di kaki Lata dan memintanya untuk bernyanyi di film kalian. Ucapan itu terbukti, Gulam Haider memberikannya 3 lagu dari filmnya Majbur tahun 48, di mana ia memulai debut bernyanyinya juga di tahun yang sama dengan lagu Natali Chaitra China Falai. Lagu Hindi pertamanya adalah Mata Ek Saput Ki Dunia Badal Detu untuk film Marathi Gajah Bau. Lagu pertamanya yang mendapatkan pengakuan adalah Aega Aane Wala dari film Madhubala Mahal tahun 49. Hingga dengan tahun 1950-an, Lata telah bernyanyi untuk film-film sukses seperti Mother India, Devdas Original, dan Chori Chori. Lata juga memenangkan filmfare pertamanya untuk penyanyi playback wanita terbaik untuk lagu Ajare Pardesi dari film Madhumati tahun 58. Bersama dengan 8 komposer musik ternama kala itu, Lata menghasilkan masterpiece seperti Aji Bedas Taheye, Mohe Bol Gaye Savaria hingga Allo Teronam di dekade 50-an. Pada Lata secara bertahap mengurangi volume karyanya. Itu karena masalah kesehatannya. Sejak tahun 50-an hingga tahun 70-an, Lata Mangeshkar hanya menerima setidaknya hanya 4 piala Filmfare. Sebenarnya ia berkesempatan meraih sebagian besar di antaranya, namun Lata menghentikan Filmfare untuk dirinya sendiri. Ia memberi kesempatan bagi bakat-bakat baru untuk maju. Dari penghargaan nasional, ia menerima 3 di antaranya. Lata adalah pemenang penghargaan film nasional tertua dalam kategori penyanyi playback wanita terbaik
untuk lagunya yang berjudul Lekin. Pada bulan September 2019, pada hari ulang tahunnya yang ke-90, Lata diberi penghargaan dengan gelar Putri Bangsa oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Itu atas kontribusinya pada musik India. Namanya juga pernah dicatat dalam Guinness Book Dunia dengan penghargaan penyanyi terbanyak merekam lagu. Namun itu dicopot karena tidak apsa. Kemudian adiknya Asha Bhosle yang dinobatkan berikutnya. Fakta terbaiknya, suara Lata masih asli hingga sekarang tanpa perubahan drastis. Lagu Lata Mangeshkar Wadana Tot dari film Dil Tujhko Dia tahun 85 dimasukkan dalam film Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004, sebuah drama romantis Amerika. Beberapa dari musik lagu India tahun 90-an susah untuk membedakan antara suara Alka Yagnik dan Kavita Krishnamurti. Terlebih kalau keduanya diduetkan dalam satu lagu. Untuk membedakannya hanya dengan satu cara, yaitu Kavita memiliki suara yang lebih berdengung. Kavita tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang penyanyi sebagai karirnya. Ia adalah lulusan ekonomi perguruan tinggi, ia bercita-cita bekerja di bagian pelayanan pemerintah. Namun karena ambisi bibinya, sejak kecil Kavita dipaksa untuk berlatih menyanyi musikal. Dan terbukti Kavita pernah meraih medali emas di kompetisi bernyanyi di umur 8 tahun. Bisa dibilang, bibi Kavita yang bernama Protima Bhattacharya itulah yang memberikan kesuksesan bagi Kavita. Ia yang membawa Kavita ke komposer musik Lakshmikant melalui hubungan dekatnya dengan ibu dari Hema Malini. Awal berkarir Kavita ialah saat ia merekam ulang lagu yang memenangkan Lata Filmfare, Aiga Anevala untuk film Sabana Asmi. Pada tahun 1985, ia memberikan hit besar pertama dalam karirnya dengan lagu Tumse Milkar Na Jaane Kyun dari film Pyar Jugta Nahi tahun 85. Namun Kavita baru mendapat pengakuan di industri dengan dua lagunya, Hava Havai dan Karte Hai Hum Pyar, keduanya dari film Mr. India tahun 86. Lagu-lagunya dalam film 1942 A Love Story yang dibuat oleh R.D. Burman adalah chartbuster. Juga lagu itemnya Tuchi Sebadi Hai Mast Mast dari film Mohra tahun 94 menjadi sangat populer yang dibintangi oleh Raveena Tandon dan Akshay Kumar. Beberapa lagu terbaiknya seperti Pyar Hua Chup Kese tahun 95, Mere Pyagar Aya tahun 96, Ajme Upar tahun 97, dan Dolare Dola tahun 2002 adalah lagu yang memenangkan Filmfare untuknya. Fakta, 3 tahun berturut-turut Kavita menguasai Filmfare. Ada beberapa fakta nih dari Kavita. Selama 22 tahun menikah dengan suaminya Lakshmi Narayanan Shankar, ia tidak dikaruniai seorang anak. Kavita hanya mengadopsi 4 orang anak, 2 pria dan 2 orang wanita. Suaminya sendiri adalah pemain biola. Ada sebuah aplikasi bernama Kavita KS yang tersedia di toko aplikasi Apple, juga di Google Play Store, diluncurkan oleh putrinya Bindu Subramaniam. Itu untuk terhubung dengan penggemar Kavita. Fakta lain, awalnya Kavita sebelum bekerja sebagai penyanyi solo, ia adalah penyanyi pengantar untuk Lata dan Asha. Kavita menyampaikan nada musik dari komposer lagu terlebih dahulu, lalu dinyanyikan oleh Lata dan Asha kemudian. Asha Bhosle masih merupakan saudari dari Lata Mangeshkar, tepatnya anak nomor ketiga. Penyanyi ini juga dikenal dengan nama Ratu Indie Pop, karena memang Asha Bhosle selalu mencetak hit-hit dalam genre pop, terutama di tahun 90-an, dan musik itu melekat kepadanya di lain genre dengan Lata Mangeshkar. Lagu-lagu beat popnya antara lain seperti Rangila, Churalia Hai Tumne Jo Dekho, Janeman Janeman, Legai Legai, hingga Mujhe Rang Gede. Asha telah menjadi penyanyi playback dalam film selama hampir 6 dekade. Oh sajna re, tumne jo
Kamu tidak akan tahu ketika kakaknya Lata Mangeshkar, Gita Dutt, dan Shamsad Begum menguasai film, Asha hanya bernyanyi dari lagu-lagu yang mereka buang. Asha Bhosle sebenarnya mulai bernyanyi sejak umur 10 tahun. Itu pada tahun 43 di lagu Chala Chala Navbala dalam film Marathi yang berjudul Manjabal. 5 tahun di tahun 48 kemudian, Asha menyanyi lagu Hindi untuk pertama kalinya di film Chunaria dalam lagu Savannaya. Di tahun 54 kemudian, Asha mendapat kepopuleran awalnya melalui lagu Nanne Munne Bacche bersama Muhammad Rafi di film Boat Polish. 2 tahun setelahnya terobosan besarnya tiba di lagu CID Mahakarya komposer O.P. Nayar. Puluhan lagu populernya di tahun 60-an dan 70-an sedikitnya direkam ulang di lagu film Muse Dosti Karoge 2003 dalam lagu The Medley yang berdurasi 12 menit. Film fair yang diterima Asha Bhosle sama banyaknya dengan Alka Yagnik. 7 film fairnya mencakup lagu Garibo Kisuno tahun 68, Parde Merehnedo tahun 69, Piatu Abto Aja tahun 72, Dum Marodum tahun 73, Chinese Hamko Kabi tahun 75, dan Yeh Meradil tahun 79. 2 penghargaan nasional untuk Asha melalui lagu Dilka Chisehe dari Umrao Jan tahun 81 dan Merakut Saman dari Ijazat tahun 86. Sebenarnya Asha Bhosle dibanding sang kakak Lata Mangeshkar, kehidupan pribadinya begitu penuh dengan kontroversi. Saat itu masih umur 16 tahun, Asha kawin lari dengan sekretaris pribadi Lata Mangeshkar. Pernikahan itu ditentang keluarga Mangeshkar, tapi pernikahan ini menghasilkan 3 orang anak lalu kemudian bercerai. Ia menikah kedua kalinya dengan komposer legend ternama India R.D. Burman. Faktanya, Asha pertama kali bertemu R.D. Burman ketika dia adalah ibu dari 2 orang anak.